Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Purwo Selatan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pagi ini kita masih diberi kesempatan, diantaranya yaitu kesehatan. Sehat itu mahal. Alhamdulillah, kalau negara sudah memfasilitasi, kalau sehat itu sudah semakin banyak yang tercover dengan BPJS. Kita merasa betapa mahal namanya kesehatan. Saya pernah punya pengalaman merawat orang tua saya sakit, masuk keluar masuk. Saya hitung menjelang meninggal itu mulai sakit itu saya hitung 18 kali masuk rumah sakit. Dari kampung, daripada repot, kami bawa ke Jogja. Saya kan dirawat Jogja, rumah sakitnya dekat, itu kami hitung 18 kali. Begitu beliau meninggal, ditagih truk, habis berapa biayanya? Total nota yang dikumpulkan di tas oleh istri saya kira-kira 1,3 miliar. Tetapi kita hitung lagi, ternyata kita hanya mengeluarkan tidak lebih dari 10%. Itu kan bagian daripada kenikmatan. Bahwa sakit kenikmatan berarti dengan adanya BPJS sama mengurangi beban. Maka sehat itu sangat mahal, sangat penting. Yang kedua, soal anak kalam, mudah-mudahan cekap. Tapi makan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bakti kita kepada Nabi yang itu kita mencoba membaca ulang, mengkaji. Dari itu hari ini kita akan ngaji apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terangkum dalam karya ulama. Kitabnya kecil, mungkin kalau pakai kertas dicetak itu tidak sebesar juz ammah, lebih kecil daripada juz ammah, karena hadisnya jumlahnya hanya 40-an, tepatnya 42. Maka hadisnya sebutannya Arba'in Nawawi. Arba'in itu 40-an, Nawawi adalah orang namanya Pak Imam Nawawi, itu dari Mesir, menulis 40-an hadis yang sekali lagi saya tidak bisa mengatakan kitab hadis ini walaupun kecil itu seluruh santri di dunia, artinya yang pernah belajar secara resmi baik pondok pesantren maupun di lembaga-lembaga Islaman, itu pasti mengalami, bahkan mungkin 90% harus hafal ke 40 hadis ini. Bapak Ibu, saya ngaji hadis ini kita kini dengan bapak saya sendiri ketika usianya masih usia SD. Jadi masih SD saya ngaji kitab ini dengan bapak saya sendiri. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sampai kepada hadis yang ke-6. Nah, kalau kebetulan tulisannya Arab ya kecil, tapi untuk membuktikan bahwa ada tulisannya. Hadis yang ke-6 ini kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir
radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini Bapak Ibu direkam. Pasti rekamannya tidak pakai HP karena saat Nabi hidup, saat sahabat membersamai Nabi belum ada HP, apalagi belum ada laptop, belum ada CCTV. Direkamnya pakai apa? Pasti yang paling utama direkam dalam ingatan para sahabat yang menyaksikan ketika hadis ini diucapkan oleh Rasulullah. Itu diantaranya adalah sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Bapak Ibu, setiap belajar hadis nama itu penting, karena nama dalam belajar hadis itu harus dipastikan siapa dia. Jadi jangan sampai keliru. Apakah Mulyono, apakah Wahidi. Dan rame di media sosial itu kan kemarin ada yang reuni gitu. Itu katanya Mulyono, tapi ternyata katanya bukan, dia namanya Wahidi. Ya, maka di hadis itu penting untuk apa? Untuk memastikan orang yang benar-benar memang orang itu. Jangan sampai keliru. Jangan sampai yang dituju A ternyata yang datang B. Maka nama-nama dalam riwayat hadis selalu disebut, hampir tidak pernah satu nama, tetapi agak panjang namanya. Nama ini adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah itu artinya orang ini, bapaknya Abdullah. Dari orang ini putranya namanya Abdullah. Nah, orang yang punya putra namanya Abdullah, namanya siapa? Namanya Pak Nu'man. Nah, Pak Nu'man ini Nu'man sopo? Nu'man yang punya putra Abdullah. Tetapi supaya lebih lengkap, bukan hanya Nu'man yang punya putra Abdullah, tetapi harus jelas Nu'man ini putranya siapa? Anaknya Soebo. Jadi Wahidi ini anaknya siapa? Mulyono anaknya siapa? Itu harus jelas. Nu'man putranya siapa? Nu'man yang anaknya Pak Bashir. Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir. Di sini tidak disebut. Untuk lebih memastikan, Nu'man bin Bashir, Bashir ini sopo ya? Ternyata kalau Bapak Ibu umpamanya kami mengajarkan kepada mahasiswa itu butuh waktu 14 kali pertemuan. Sekali pertemuan 28 kali pertemuan. Sekali pertemuan 100 menit, kira-kira 1,5 jam. Itu 28 kali. Untuk mahasiswa bisa tahu siapa sih Abu Abdullah Nu'man bin Bashir. Itu belajarnya butuh waktu 28 kali pertemuan. Sekali pertemuan kira-kira 1,5 jam. Karena Allah juga karena susah. Ini siapa? Nanti bisa diketahui, oh Nu'man bin Bashir bin Sa'ad. Oh ternyata Nu'man anak Pak Bashir, cucunya Pak Sa'ad. Jadi supaya jelas itu karena untuk mengetahui betulkah orang ini yang dimaksud. Karena orang ini belakangan hari itu menjadi gubernur di Kufah, di Basra, Homs, di kota Homs. Jadi sekarang di bukan Syria. Kalau sekarang di negeri Syria, dan belakangan hari beliau ini menjadi gubernur di Syria. Dan masuk Islamnya saat Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nama ini adalah Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Saya, yang ngomong saya itu Nu'man bin Bashir bin Sa'ad, bapaknya Abdullah. Itu mengatakan gini, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa yang didengar? Kalimatnya Rasul, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara, urusan-urusan yang hukumnya halal itu sudah jelas, artinya sudah dijelaskan. Maka indikasinya pasti hadis ini muncul belakangan hari menjelang Nabi Muhammad wafat. Mengapa? Ya, karena satu, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya barang-barang yang halal hukumnya dan barang-barang yang haram hukumnya, wa innal harama bayyinun, berarti Nabi telah memberi penjelasan, sudah memberi pengajaran. Indikasi keduanya, sekali lagi kita belajar 28 kali 1,5 jam itu jadi bisa mengerti bahwa oh iya, mengapa begitu? Karena Nu'man bin Bashir ini masuk Islamnya itu tahun 8 Hijriah, sehingga kira-kira 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah. Nah, berarti sudah agak belakang lah, berarti Islamnya sudah relatif sempurna ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Wa innal haram baninun. Sing halal cetro, sing haram juga sudah cetro. Tetapi di antara wabainahuma, di antara barang-barang perbuatan-perbuatan yang halalnya jelas, haramnya jelas, kadang-kadang muncul apa yang disebut dengan umurun mustabihatun. Ada perkara-perkara yang masih syubhat, masih meragukan. Yang meragukan itu bahasa hadisnya namanya syubhat, masih membingungkan. Ya, syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak yang mengetahui hukumnya, tidak banyak yang mengetahui statusnya. Itu kebanyakan manusia. Jadi tidak banyak orang yang faham. Maka ajarannya Bapak Ibu, kalau dengan kita semua kurang faham tentang hukum sesuatu, kita masih ragu, maka perlu bertanya kepada orang yang sedikit. Siapa orang sedikit? Ya, orang yang memang mendalami ilmu agama Islam. La ya'lamukunna, la ya'lamukunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang faham tentang mustabihat ini. Famanittaqo syubhati syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang berusaha menjaga diri tidak terlibat ke perbuatan-perbuatan yang syubhat, itu berarti dia telah menjaga keagamaannya. Waman waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syubhat, waqa'a fil haram, seperti sebetulnya mendekati berbuat yang haram. Digambarkannya karrohi yar'a haulal hima. Digambarkannya orang yang mengerjakan syubhat itu seperti gembala yang mengembalakan gembalaannya di tepi jurang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berjalan di tepi jurang itu kan memang harus hati-hati betul supaya tidak seperti pemanjat gunung yang kemarin rapi ke Gunung Rinjani, istirahat kok di tepi jurang.
leno sithik glundung tiba. Lenone bisa karena ngantuk, bisa karena capek, lalai, atau mungkin jurangnya memang terus tiba-tiba tanahnya gubur karena berpasir, maka dia jatuh duduk mengakibatkan meninggal dunia, merepotkan banyak orang. Itu gambaran perkara Bapak Ibu. Apa itu syubhat? Kita mulai sedikit. Syubhat itu sekali lagi sesuatu yang kita itu masih ragu. Contohnya kalau syubhat itu ada pada pilihan, ada pada perbuatan ibadah. Contohnya begini, walaupun tidak syubhat dalam arti nanti jadi berdosa, tetapi meragukan. Kita sering kadang-kadang sholat kurang konsentrasi. Kebanyakan ini dilakukan ketika pas sholat sendiri, atau sholat jadi imam tetapi pas sedang punya masalah kurang konsentrasi. Ini sudah rakaat yang keberapa? Nah, lihat sama itu Pak. Ini rakaat yang keberapa itu sebetulnya saya, Bapak Ibu. Kalau dalam fikih, kitab-kitab tata cara peribadatan umat Islam yang telah disusun oleh para ulama itu, nanti kalau perusahaan Muhammadiyah tinggal dibaca di perusahaan tarjih atau di fatwa tarjih. Kalau dalam fikih pilihannya ya memang dua, yaitu pilihannya satu, harus yakin pilih salah satu. Berarti pilihannya dua. Katakanlah ini sudah rakaat keberapa, putuskan. Jangan terus ragu, malah terus dipulang dari aula. Putuskan. Ini oh ya 2 rakaat, oh ya 3 rakaat. Kalau 2 rakaatnya 4 berarti masih kurang 1. Harus segera diputuskan karena tidak boleh ragu. Karena kalau ragu-ragu nanti kita akan subhat terus, itu jadi penyakit Pak. Secara psikologis ada yang disebut dengan penyakit ragu-ragu. Saya pernah punya teman, saking ragu-ragunya, sebetulnya teman yang boleh, saking ragu-ragunya menjadi penyakit, itu kalau wudu Pak, itu bisa berpuluh-puluh kali mengulangi wudu tidak selesai-selesai. Karena ragu-ragu, satu ragu-ragu, jangan-jangan tadi saya belum niat, ulangi lagi. Jangan-jangan ini tadi airnya karena najis, ulangi lagi. Kalau baknya besar, itu bahkan sudah ditimbang, sudah penuh gitu, itu dibuat lagi Pak, dikuras lagi. Apalagi saudara-saudara kita yang peribadatannya mungkin kalau beribadah wudu atau sholat itu dimulai dengan melafadzkan kalimat untuk membimbing hati supaya pas niatnya itu dengan kalimat usolli atau dengan kalimat nawaitul wudu gitu, itu ya nawaitul wudu atau usolli sudah Allah sudah tadi Pak. Mengapa begitu? Karena itu ragu Pak, ragu gitu, ragu. Jangan bikin ragu-ragu. Nanti Pak, di hadis yang ke-11 itu nanti ada hadis kalimatnya begini, da ma yari buka ila ma la yari buka. Nanti di urutan hadis ini urutan hadis ke-6. Urutan hadis ke-11 berarti ada hadis yang bunyinya, tinggalkanlah yang meragukan kamu itu, dan segerakan pilih yang tidak meragukan kamu. Jadi
Nanti tuntunannya adalah kita tidak boleh, artinya kita diminta untuk pasti Pak, segera jangan menuruti keraguan. Kalau terus-menerus seperti itu Pak, bahkan jadi makmum saja itu kadang sudah sholat 3 rakaat berhenti diulangi dari awal karena jangan-jangan ragu-ragu ini tadi nonton enggak ya, nonton enggak ya, agak gitu cuma sampai begitu itu Pak. Akhirnya saya ajak berobat ke psikiater. Nah belakangan hari Pak, saya ngalami sendiri. Alami sendiri itu begini. Ketika menentukan pilihan ragu dan tidak ragu, milih A atau milih B, atau kalau sederhananya jenengan mau kepingin beli ayam, apakah ayamnya ini disembelih dengan halal atau tidak halal, kita meragukan. Kalau jenengan ragu ya sudah ditinggalkan, segera pilih ke yang lebih mantap. Saya pernah punya pengalaman ragu, akhirnya harus masuk rumah sakit. Karena keraguan-raguan, hayalan itu berulang terus, itu sehingga mempengaruhi fisik Pak. Ragu-ragunya nomor Pak, ragu-ragunya zaman COVID, ibu saya sakit, di tracing katanya pernah berkuningan dengan bersisihan dengan orang yang terkena COVID. Akhirnya di tracing terus diperiksa, akhirnya benar ikut positif COVID. Terus akhirnya merasa sakit, dibawa ke rumah sakit. Pilihannya adalah saya pulang atau tidak pulang, antara ragu pulang dan tidak pulang. Keraguan itu menjadi syubhat pada diri saya Pak. Hanya pilihan pulang atau tidak pulang. Tetapi pilihannya adalah bingung, tidak bisa, tetapi kepingin pulang, tetapi masyarakat juga tidak mengizinkan pada saat itu. Karena pada itu lockdown, kalau saya harus pulang nanti di diisolasi dan macam-macam daripada hal ini juga lah. Tapi terbayang-bayang terus kesalahan rasanya ada pada saya, sehingga hilang terus qadarullah, itu saya meninggal. Rasa bersalah, keraguan-raguan, saya merasa karena keraguan-raguan saya tidak berani menentukan untuk pulang, saya tidak bisa mendampingi ibu saya di saat-saat terakhir, sehingga pada pusaka mungkin di depan anak-anak, di depan istri, di depan saudara-saudara saya berusaha orang yang paling tegar bisa menasehati anak-anak saya, istri saya, adik-adik saya, ibu saya. Tapi di belakang ternyata kena juga Pak penyakit keraguannya. Saya mulai agak sesak nafas, saya berangkat ke dokter. Sambil berangkat kerja mampir ke rumah sakit ke RSI, dokternya bilang Bapak COP6 sudah boleh. Yang merekomendasikan dokter penyakit dalam spesialis pembuluh jantung. Tak kira sakit jantung Pak. Besok pagi opnam sudah opnam pagi itu, besok paginya ya datang ke ruangan, ternyata psikiater, dokter semua. Benar, sampai saya pulang dokter jantungnya tidak datang lagi. Padahal beliau yang merekomendasikan saya harus obat. Seminggu pakai rumah sakit. Dia hari didatangi dokter jiwa, psikiater, dokter spesialis jiwa. Ya, dokternya udah banyak kasih obat, ya hanya kasih obat supaya yang paling banyak adalah dikasih oksigen aja gitu, sambil dikasih obat sedikit untuk meredakan sakit jantungnya karena agak risah. Tapi secara psikis dokternya bilang Bapak bisa menyembuhkan diri sendiri. Lah sekarang saya sakit Pak dokter, dan banyak pikiran yang
meragukan, tapi dirapi dirovo ya. Ya saya bilang orang hidup yang mikir dong. Ya, tapi bukan mikir itu, bukan mikir harian, mikir yang nemen pada yang jenengan nemen. Terus malam-malam dokter pergi, saya mikir. Terus malah kepikiran Pak. Jadi dokter karena saya banyak pikiran, ya malah dikai PR dokter, aku kok mikir Pak. Iya. Akhirnya pagi-pagi harus ketemu di lalat besok pagi. Punya dok, ketemu dok. Apa Pak? Saya ceritakan. Nah, dokternya coba bilang, persoalan rasa Bapak merasa bersalah, ragu-ragu antara pulang dan tidak pulang yang menjadikan Bapak tidak merasa bersalah itu jangan dipendam sendiri. Bisa diceritakan kepada orang lain sebagai sebuah pembelajaran. Nah itu begitu ketemu begitu saya ceritakan pada anak istri saya, kepada mahasiswa saya, kepada teman-teman saya. Hari ini saya ceritakan kepada bapak ibu, itu kata dokter adalah bagian daripada menyembuhkan diri sendiri. Itu penting Pak, punya keberanian untuk memilih. Terus Pak, kalau secara agama kita tidak punya keberanian untuk memilih, itu kalimat hadis yang nanti yang kalimat hadis ada yang lain, hadisnya adalah begini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat punya prinsip itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, di antaranya yang tidak punya prinsip. Jadi harus punya prinsip. Nah, kalau nanti Bapak Ibu atau kita semua kurang bisa memilih antara yang A dan B, itu wasta'in billah, diminta oleh hadis untuk minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Pertolongannya apa? Lewat sholat istikharah. Istikharah itu apa? Minta dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Insya Allah Pak, kalau minta dipilihkan yang terbaik, insya Allah hasilnya kami lebih menenteramkan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hati nurani, tetapi karena ini pilihan Allah, insya Allah nanti keikhlasannya akan segera muncul. Dan ini juga Bapak Ibu, kalau saya bercerita biasanya sering berceritanya tentang diri saya sendiri, supaya apa? Supaya tidak menyinggung orang lain. Kalau dalam hal ilmu Bapak Ibu, itu ilmu psikologi agama, namanya religious experience, pengalaman keagamaan seseorang. Pengalaman seseorang mengamalkan agama itu sifatnya bisa berbeda-beda. Pengalaman saya ini Pak, ketika minta tolong kepada Allah ragu-ragu, tapi pernah betul-betul minta tolong kepada Allah, hasilnya ya menjadi tenang Pak. Di antaranya contohnya begini, saya pernah diultimatum oleh dokter juga, tadi bantu saya untuk bapak saya sendiri, orang tua saya sendiri. Sore hari jam 4:30 saya undang dokter, Mas, bapak ini sudah harus diamputasi kakinya, bukan hanya jempol kakinya saja. Kalau itu dan diamputasi jempol kakinya karena sakit tulang, tetapi harus diamputasi sampai lutut. Kenapa? Karena sudah menjalar sampai di atas. Kalau tidak segera diamputasi sampai lutut, nanti bisa menjalar lebih ke atas. Itu berbahaya. Saya beri waktu besok pagi jam 8. Nah, padahal sore dan 4:30. Saya bingung. Foto tidak. Nah, saya konsultasi ibu menyerahkan ke saya. Saya konsultasi ke mbak ibu adik saya, semuanya menyerahkan ke saya. Malam itu karena terpepet, ya Allah, sholat istikharah
Yang saya sendiri sudah tidak tahu lagi berapa kali saya sholat, saya tertidur di masjid rumah sakit itu sampai tak terasa tidurnya jam berapa. Tiba-tiba pagi dibangunkan oleh yang akan azan. Saya masih belum punya keputusan. Tapi begitu selesai sholat, saya duduk di teras masjid, adik saya datang, Mas, ada tamu datang. Kita saya lihat tamu seluruh keluarga kami tidak ada yang kenal tamu itu siapa. Kita tidak kenal tamu itu siapa, datang persis ketika datang pada waktu subuh. Terus dia bercerita bahwa ibu saya sakit lebih parah dari ini, sakitnya persis, bisa sembuh tanpa dipotong ke rumah sakit A, dokternya B dan dokter C. Orangnya pulang karena kita pakai sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa orangnya. Semua keluarga saya menyaksikan. Pagi itu juga saya cari, begitu belum ada telepon, konsultan kokomo, Yellow Page, kita cari rumah sakitnya, kita telepon, ketemu dokternya mengatakan, insya Allah Mas, kalau keadaannya Bapak masih seperti yang dari ceritakan, saya masih sanggup mengobati tanpa harus diamputasi. Siang itu juga dari rumah sakit PKU dan Kongo saya pindah ke Magelang, ketemu dengan dokternya, alhamdulillah sembuh. Obatnya sederhana, yang mau bagi dokter pasti dengan pengobatan dokter, tapi ada tambahan yang prosedur kedokteran mungkin tidak dilakukan. Lukanya ditaburi gula pasir. Ya. Lukanya yang menganga di telapak kaki dapat sudah hancur, hampir hancur di telapak kaki itu karena dipotong jari kakinya dari jempol sudah. Itu begitu sampai rumah sakit, saya dibawa langsung ke rumah kawardah, tusuk. Sakit Pak, enggak, potong. Sakit Pak, potong. Sakit Pak, sakit sudah. Katanya saya, sudah tulang dan merah. Terus begitu saya dibersihkan, dokter bilang, Mas, beli gula halus. Enggak, mas pembelan nih, Magelang. Jadi, saya harus jadi pembelan di belakang masjid itu Pak, saya kita beli. Akhirnya saya secara pastikan ada toko mall kecil ya ada besar Gardena matahari saya beli di situ gula habis terus selalu dipotong oleh dokter pentas maksud yang kita ditaburkan ditandurkan nanti diganti tiap pagi dan tiap sore dibersihkan dan ditabur lagi perban lagi. Insya Allah ini lalu 3 hari kita ada betul setelah 3 hari dokternya bilang positif, insya Allah bisa sembuhkan. Katanya kenapa kok ditunggu 3 hari dokternya? Ditunggu 3 hari, kalau nanti organnya mau merah berarti sarafnya masih hidup. Betul 3 hari kokor banyak merah. Pekerjaan kita dari bersihkan tempat tidur dari semut. Merah ini kecil itu. Ya, mengapa itu ya karena disemuti gula memang. Nah, itu yang disebut bahwa ketika kita ragu keputusannya diberikan kepada Allah, insya Allah hasilnya akan baik. Baiknya di mana? Betul di sana 35 hari pulang sembuh sudah menutup lukanya. Persis berbarengan sholat Idul Adha tidak pas ada di rumah sakit di situ. Pada saat pulang sholat Idul Adha ada kabar di televisi Ibu Tin Soeharto meninggal dunia. Pada peristiwa itu bapak saya pas di rumah sakit dari kira-kira tahun 96 awal 96 kuat. Nah, itu bapak ibu. Jadi kalau dalam ibadah kita memang seperti itu. Jadi contohnya umpamanya dengan pergi jalan salat sukan itu sering umpamanya mau beli sate, mau beli keluar makan potong kaya, potong, itu ragu-ragu bener dan dipotong dengan syariat Islam. Atau kalau panjang semua meyakini makanan yang dijual umum
harus sudah ada sertifikat halalnya. Kok itu belum ada sertifikat halal, ya nanti tinggal pilih yang ada sertifikat halalnya. Nah itu namanya tinggalkan yang meragukan, beralih kepada yang tidak meragukan. Karena sekali lagi kalau dipelihara ragu-ragu itu nantinya akhirnya kita tidak jadi melangkah. Di antaranya sekali lagi ibadah, kata ini saya berani mengatakan, walaupun tidak saya sebut namanya, orang tua teman saya karena punya penyakit ragu-ragu, akhirnya hidupnya di rumah terus menjadi beban keluarga. Padahal tadinya pekerjaannya adalah penjual, membeli dan penjual padi dan buah-buahan baik pasaran. Itu nebas durian, nebas rambutan, nebas mangga itu akhirnya karena dia punya ragu-ragu, ini halal dan ya, haram dan ya, halal dan ya, haram dan, tetapi tidak punya kemauan untuk bertanya, mengkonsultasikan kepada pihak yang lebih faham. Sehingga akhirnya dia memilih ragu-ragu. Kalau memilih ragu-ragu artinya tidak melangkah sedikit pun, tidak pernah. Kalau memang dia yakin itu haram, dia sudah tinggalkan, beralih ke profesi yang halal. Yang menurut yakin dia adalah halal. Jangan dipelihara keraguan. Nanti Pak Bu menjadikan seperti orang yang di pinggir jalan, gak jelas itu laki-laki atau perempuan. Itu kan sudah ragu Pak. Nah dibuka pas adus Pak, dibuka kok yo lanang, ning kok rasane kok yo kemayu gitu. Pak, menurut istri saya yang perempuan istri saya kan perempuan itu orang yang di jalan itu, kata istri saya itu kadang-kadang lebih kemayu daripada yang memang aslinya ayu. Itu kan orang ragu-ragu. Kalau memang tidak ragu-ragu, jangan pelihara ragu-ragu. Kalau memang dia merasa ada yang tidak benar di dirinya, fisiknya laki-laki, tetapi rasanya kok kayak perempuan, kepenginnya dandan, kepenginnya pakai pakaian perempuan, kepenginnya dadanya lebih besar, ya segera ke dokter, tanyakan ke dokter, saya ini sebetulnya laki-laki atau perempuan, dokter. Jadi harus dipastikan, jangan putuskan sendiri dan dipelihara di keraguan. Islam menginginkan laki-laki atau perempuan, tidak dipelihara dalam keraguan. Kalau memang ini Pak, jangan Mas, setelah saya periksa umumnya dokternya mengatakan gitu, diperiksa memang ini campur-campur. Artinya campur-campur itu ya hormon laki-lakinya yo ada pasti, yo nyatanya dengan yo jelas-jelas lanang, dan yo memang fisiknya juga memang berfungsi, alat kelaminnya gitu. Tetapi jangan kok punya perasaan begitu, berarti memang rodo oke ini hormon perempuannya. Ya segera tentukan, karena fisiknya laki-laki ya sudah, minta obat ke dokter, diterapi supaya benar-benar laki-laki, hormon laki-lakinya diperbesar, hormon perempuannya semakin kecil supaya benar-benar jadi laki-laki, supaya tertariknya dengan perempuan. Aku kalaupun tetap bersikukuh di tempat seperti itu, karena saya perempuan ya, saya mempertahankan diri karena tidak tidak sesuai dengan kehendak saya. Ini kan sudah tahu dari jamaah itu. Nah mereka sudah berdua, ternyata balik lagi. Baliknya cici dadi lanang, cici dadi wedok. Jadi tidak ada ketika sudah mereka berdua di kamar dan mereka katakan sedang menikah itu umpamanya atau
ketika mereka ingin melampiaskan nafsunya, tetap Pak. Yang satu berposisi sebagai perempuan, satunya berposisi sebagai laki. Jadi balik menang lho Pak. Jadi orang mungkin anggar pedang-pedangan itu ono Pak. Yang penting enaknya mbur karo Pak. Jadi balik seperti itu Pak. Contohnya Pak, nek biyen Pak, ketika ini mulainya dari dunia barat soal Amerika Pak. Nek kene mbok lanang kok nganggo anting-anting, nganggo sugeng. Aslinya biyen Pak, niku nek dene nganggo anting kanan, dene lanang, ning sing digolek lanang, ning dene perilakunya sebagai lanang. Lah engko sing digolek berarti wong lanang sing nganggo antinge ning kiri, dene lanang ning rasane wedok. Dek, nanti kalau di kamar dia akan posisinya sebagai perempuan. Maka dia anting kanan bolehnya anting kiri. Ditiru nang Indonesia orang yang diriwayati, akhirnya antingnya loro. Bingung iki lanang apa wedok. Dari sisi mereka gitu loh ya. Agak itu. Jadi awal mula sejarah itu sudah penting Pak seperti itu. Dan kalau niru waktu itu salah, kalau niru itu ya kira-kira nirunya sing pas nanti. Jadi dia akan mencari seperti itu. Akhirnya rusak gitu, dia tidak jelas. Sama juga dengan gini Pak. Ini orang tua juga harus tahu, tapi sekarang model sekarang mungkin ada berbeda, tapi masih satu dua masih terjadi Pak. Laki-laki pakai celana panjang, sangannya jalan ke mall, rapi mewangi. Parfumnya oke, asik aja nih. Jadi nek nanggo jalanan terus sapu tangan iki lalu buki sampai. Sapu tangannya dilipat jadi segitiga, lo dilebati nek sapu mburi Pak. Sapu mburi. Nanti kerewernya Pak. Nah, tahun-tahun ini kalau sekarang mulai tahun 2020, tahun 2010-an sudah hadir. Ada. Tapi sebelum itu, sebelum tahun 2000 itu malah banyak Kak. Dan senangnya jalan di mall Pak. Itulah artinya apa Pak? Itu sebagai tanda laki-laki si iso dituku. Balasannya nomo Pak. Sing tuku tante-tante, ibu-ibu sing duwe duit. Nah itu ku. Itu tanda Pak. Lho Pak kok jenengan ngerti Pak? Iya. Laku enggak. Nek umpama pelaku kaya kula ora payu. Ora payu. Sopo sing buwet? Zaman tahun 2000 yo dereng ngomong kados niki yo cendhek Pak. Kulite ora resik, itu ora iso tuku parfum pada saat itu. Mengapa saya tahu? Karena saya bergaul dengan sangat baik orang-orang yang seperti itu. Bukan saya kepingin membiasakan mereka, tapi paling tidak sedikit demi sedikit atau paling tidak terus menerus melanjutkan perbuatan yang seperti itu. Itu Pak. Terus lihat piye Pak? Lihat pada saat itu, saat ini pun buat tempat kosong ramai. Zaman saat ini yang ramai kan rumah makan itu kan kaya, KFC, nopo, nopo. Nek zaman dulu dia tahu tak kerja orang itu, paling hebat itu pizza. Nanti dia datang ke kamar hotel atau ke rumahnya atau rumahan. Dan kampung mungkin tidak jauh orang komponen. Biasanya perumahan atau hotel. Nanti si cowok ini datangnya ke kamar hotel atau ke rumah seseorang yang memang sudah calling sudah. Lalu kodenya adalah mengantar pizza. Nah itu, ketok pizza gitu. Nah berarti seperti sekarang GoFood gitu. Sebenarnya jalanan GoFood
Nah, saat ini jadi masalah karena Bobot memang bekerja betul. Nanti dikira kantor pizza zaman tahun 1900 itu nanti jadi masalah. Nah, seperti fenomena seperti itu yo ada, Pak. Apalagi kalau di Jogja yang lebih rendah, lebih murah, Cawe itu jenenge ciblek. Cilik betah ngerti Bapak. Boten Jogja orang maka harus hati. Cilik betah. Bu, Pak. Kalau di alun-alun selatan, mudah-mudahan hari ini saya kalau alun dengan tulisannya sampai jalan sudah ada, insya Allah sudah ada kalau sekarang. Mungkin pindah ke tempat yang lain. Dulu zaman saya mahasiswa dan awal-awal jadi dosen, itu di alun-alun selatan ada peristiwa kalau setiap malam ada acara nyewu, Pak. Nyewu itu nopo, Pak? Nyewu itu nyari hari. Oh, dan nyewu itu namun bayar sewu. Nggo nopo, Pak? Nggo tuku korek jenis. Minggu pertengahan sekolah sulit cek. Terus niki sak nopo jenenge? Sak pandhawan ku sak enteke nggih ngemurung beli entek. Niku bayar 1000. Gur nopo, Pak? Ngertikeun mboten ndok. Ah, sing dimopo ki sing dilakukan iku wau sing jenenge ciblek nikah budal sangku ya. Sak ceresan yang ditekan entek niku bayar 1000. Ya napa nek ndelok tahu. Kalau jangkrik. Iya Pak Bu. Ya. Fenomena kenyataan seperti itu Bapak Ibu itu ada dan bukan cerita, Pak. Mengapa? Karena saya menyaksikan. Artinya menyaksikan itu bukan terus aku melu bayar 1000 itu enggak. Ya. Tak borong kaya. Artinya menyaksikan itu, fenomena itu saya saksikan betul, wawancarai kenapa bisa begitu karena pekerjaan saya diantaranya adalah mengentaskan seperti itu. Jadi, nah sekali lagi Pak, itu hal-hal seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita itu ada. Nah, maka kalau pekerjaan seperti itu memang agak meragukan, saya dulu kan pedih Pak, melepunin Sarkem Pak, Pasar Kembang, Sakidul Sekasiun Tugu, kelurahannya Sosro Mendura, kampungnya Sosro Wijaya, apa loh? Nah, ya supaya saya tidak ragu-ragu datang ke situ itu memang untuk hiburan atau untuk kerja, maka saya harus membawa surat tugas. Tapi saya khawatir, gua aku pas mati kok pas orang itu kan agak meragukan. Maka hal-hal seperti itu juga harus bawa surat tugas, izin kepada keluarga, jelas saya mau ke sana, suratnya ini, supaya tidak meragukan. Karena jangan-jangan sekali lagi umpamanya nanti ya. Umpama kayak ditakdirkan kalau tiba-tiba ada kerusuhan terus melu mati dan itu kan raiso ditakoni Pak, dikira memang saya ke situ Pak. Jadi persis seperti pernah Pak Oden Profesor UGM. Kalau disebut mungkin banyak orang pahamnya, meninggal dunia itu di salon Jalan Kabupaten. Nek saat ini lah kan yang mau di stasiun orang terkenal. Nek saat ini si paling ramai terbut itu Jalan Kabupaten. Jangan pakai dada dari bapaknya dengan motor lewat berikut. Lihat sekitar jalan
Kabupaten. Nanti yo Pak jalan kabupaten Pak. Aduh, jalan kabupaten kayak boleh Pak jalan kabupaten. Pokoknya soko Tugu Mulo, gitu sebagai ngalor lah jalan kabupaten. Tidak ada sekarang kok. Jalan kabupaten. Nah, itu salah-salah jalan kabupaten itu banyak yang kata seminggu. Nah, pada suatu saat hari Minggu hari Akad, dia pegang. Karena tugasnya Jakarta, tugas KPU dia sebagai kepala KPU, ketua KPU dulu. Terus nyala, terus mungkin jantungnya obat, terus pingsan, dilala persis di depan. Ya, yang paling dekat salon seperti itu, ya pasti orang nolong harus dimasukkan. Ini, betul. Dilala meninggal Pak di situ. Loh, di koran itu beritanya, korannya rame. Beritanya Profesor Dr. A meninggal di salon B Jalan Kabupaten. Wes, cek moco. Tahu saya. Nah, dia pikirnya perlu Pak. Padahal dia benar-benar olahraga, lilalah seperti itu. Yang kedua pernah Pak di dekat sini Pak, kundian sih. Seluruh yang bola cara. Otan dosen UII habis dari perjalanan dinas keluar kota capek itu terus boleh tukar pijat orang ketemu lalu di luar keluar itu gitu dilalah yang tuti anggrek pun sana terus meninggal niku lah ulo si telepon Pak saking pun saking pandiri ini ada saking berdua tuh ya kau bilang hadir ini karena dosen budi satpamnya sakondanan kali lalu satpam pandiri Pak komplori sapnyaka tak parani rono ternyata ninggale tam minggu baru itu tak kenal riyen niku nah jangan digendang dan terkenal sampai sor sukun niku ini kan orang dicete belum berarti Pak sor terakhir cara sukun. Padahal real memang niku pijetan ini kan cuma terkenal yang sekitar niku ngerti nih kono to beri kono jalan romongan ngalor takut niku memang meragukan. Jadi hati-hati untuk hal-hal yang orang ya ada satu terakhir yang meragukan Pak, tetapi tidak berhubungan dengan hukum. Contohnya omongan ini Pak meragukan Pak. Jangan pengen tuku ayam kampung, pengen makan dari rumah makan ayam kampung. Daerah Bantul tak apa, ingkung ya ingkung rumah makan ingkung. Begitu dimakan, oke lah Bismillah halal. Tapi opo betul dia ayam kampung yo? Yo nah opo? Kok sirai keropak? Ndak saya belum okrowan niku tanda kan ngerti dan jangan ragu. Nah keraguan itu bahasanya sudah. Tapi ini tidak ada hubungannya. Nunggu suka apakah ayam kampung, apakah ayam jangan bukan kampung. Nah untuk tahu ini kampung tidak, ya harus tanya kepada orang yang paham. Akhirnya saya tanya, ini aneh. Polandia sana punya saya juga dia yang lain juga ya. Ternyata kakak istri saya, tidak usah tanya, saya tahu bekat saya. Tahu bukan? Tuh, nek dasarnya dipotong, berarti kui ayam sing eneng cengkiri. Berarti kayak merah, bukan jago nih kok eneng cengkiri. Nah, ya itu. Nah, berarti kan meragukan, ragu. Oh, tapi ya salah pokok. Yang penting halal, tetapi jadi tidak yakin ini ayam kampung. Supaya tahu ya harus tanya, supaya tahu harus belajar. Nah, untuk agama Bapak Ibu meragukan dan tanya tentang hukumnya kepada yang lebih tahu. Sampai hari ini Pak, orang Arab itu rawani Pak, ma'am walut utawa ma'am sidah.
Bagi orang Arab itu welut karo sidat itu masuk dalam kategori ular. Itu perdebatannya ketika ulama-ulama Indonesia sezaman dengan Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU atau Kiai Haji Ahmad Dahlan di Timur Tengah di Makkah ketika belajar di sana, itu sudah perdebatannya ramai Pak. Ulama Indonesia makan welut, makan kemudian tidak, orang Timur Tengah mengatakan ulama Indonesia ngaco ini orang Islam karena kok enek ulo kok di angan. Karena bagi mereka ada pernah lihat, Pak. Dikira ulo, ya memang itu bukan ulo apa Pak? Saya beli itu dia nggak mau kasar, karena sampai sekarang masih merasa ya. Bagi istri saya itu suka, Pak. Karena apa? Karena meragukan antara ular dan kaki itu tidak ada hubungannya hukum, tapi itu yang dengan meragukan. Yang ada hubungannya dengan hukum, yang suka di antara dalam makanan, umpamanya gini, kodok. Kodok dengan kakak beda nggak Pak? Kodok dengan kakak beda apa beda Pak? Bebas. Ketoknya sebutannya beda ya tak kodok ya Pak. Ini kan jari ini ahli kodok dengan kakak itu gitu. Nek kakak niku sikile dawa menjing loncate aduh itu. Terus kulite halus gitu. Awake rada tipis karena loncate waduh itu kata. Nah, kodok niku sing kulite kasar, sikile mburi rada cendrak. Ya cuma loncat dikit. Nah, sampai hari ini itu kan kerapati cetro, Pak. Niku halal nopo haram. Nah, nek meragukan lebih baik ditinggal. Karena kok lebih oke makanan di Indonesia daging yang jelas halalnya. Nek dengan ragu karena persoalan ketoke kok yo gilani lematem utawa ragu hukumnya dengan belum pernah tanya kepada ahli agama apakah kodok masuk dalam kategori yang halal dimakan atau tidak. Itu kan meragukan Pak, ragu-ragu untuk kodok. Kodok hijau tuh Pak Cinta dimasak tuh Pak. Ini jar kodok itu kok yo warna hijau Pak. Yo hijau tuh Pak. Kalau sih bahasa Arab itu belum tahu paham. Monate Pak. Ya, monate dengan monate berarti halal. Yang artinya secara hukum saya baca memang ada yang ulama menghalalkan itu. Artinya pilihlah, bilang pilihan, agar diyakini itu halal. Ini saya kok yo pilih orang. Kemudian contoh yang lain yang sampai hari ini juga masih belum jelas, maka itu masuk dalam kategori syubhat makanan. Nopo Pak, nek angkringan sok wonten Pak. Sate nopo? Keong. Lah nek sate keong mawon niku mungkin rada gampang lan hukumi karena keong ora iso urip nek ora ning banyu. Walaupun keong iso urip beberapa saat kalau di darat, tetapi kan dia benar-benar harus ada di air. Ini nek bekicot Pak. Padahal Pak, nek udah di sate di sini niku iso Pak jenengan bedake niki keong nopo bekicot. Tanda. Alhamdulillah berarti pun sering. Ya. Untuk orang kayak saya, umpamanya saya makan keong, itu saya sering menghindari. Saya berpendapat keong, kalau saya secara pribadi Pak, keong itu makanan yang halal kalau menurut saya. Tetapi saya menjadikan keong itu menjadi syubhat karena saya tidak bisa membedakan
apakah ini sate ketok, apakah sate ketok. Itu karena saya susah membedakan kata apakah khusus untuk saya sebut sate itu masuk dalam kategori subhat. Saya tak menghindari mawon, saya tak milih yang lain. Kalau kepeksa, saya tak pilih tempe mawon, atau sambal teri mawon, bukan pakai sisikan sate keong. Agak itu lebih aman, Tetapi sekali lagi khusus untuk saya, karena saya tidak bisa bedakan antara keong dengan begitu. Kan pun di sate ketinggal Pak, bedanya. Hanya nah, ini Pak, hadis hari ini berkaitan dengan halal dan haram. Nah, saat ini pun karena itu berarti pengajiannya pun saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita nanti lanjut ke hadis yang ke-7 pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan tadi di awal, kitab ini biasa dibaca, dihafal oleh para santri. Nah, mudah-mudahan walaupun Bapak Ibu itu belum diantaranya itu ada orang yang sudah hafal sebelumnya, belum pernah nyampe betul ya, dengan nasi seperti ini mari kita kenal salah satu atau dua hadis yang biasa dikaji, dihafalkan oleh para santri sedunia, bukan hanya di Indonesia. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.